sekitaran 2 juta. Santi namamu. Oh, Terus kamu dipanggil siapa? Sulam. Ada budenya. Itu setahu bahwa saya perempuan. Rere sama Sulam ini, Renaldi sama Sulam ini ganteng mana guys? Mirip-mirip mereka berdua ya, kayak kembar. Kenapa orang-orang buci yang butuh cinta ini mirip-mirip ya? Potongan rambutnya mirip, apa tingginya mereka mirip gitu, bodinya mereka mirip gitu. Ketara banget gitu loh. Dan uang kalau Dari Makassar ke sini berapa ongkosnya? dari Makassar itu habis sekitaran 2 juta. Seorang pria nekat datengin rumah kekasihnya, tapi diminta mahar 250 juta. Dan ternyata si pria ini ternyata wanita, guys. Waduh. Bilang, kamu sudah bawa uang ini? Aku bilang, bawa. Jadi kalian tahu nggak kasus yang di Sinjai ini ya? Nah, jadi ada seorang pria yang katanya jauh-jauh ya, itu datang ke Sinjai untuk menikahi pujaan hatinya, tapi diminta mahar 250 juta. Buset, padahal baru ketemu, guys. Tapi yang plot twistnya, ini pria bukan pria sembarang pria. Pria seperti Lucinta Luna. Dia ternyata priawati, guys, alias cewek yang menyamar menjadi pria atau berdandan seperti pria. Buset. Yang kita sering bilang dia adalah buci, alias butuh cinta. Jadi ini ada pria yang bernama Sulam. Nah, yang datang untuk melamar kekasihnya bernama Alda. Nah, Sulam ini usianya kurang lebih 19 tahun, Alda ini 15 tahun. Masih di bawah umur, guys. Jadi ceritanya si Sulam ini datang ke tempatnya Alda, itu di Sinjai, Sulawesi Selatan. Mereka ini pacaran LDR, tapi kenalnya lewat Facebook. Nah, di Facebook ini, si Sulam ini berdandan dan tomboy seperti pria. Gitu. Ini penampakan si Sulam ini, guys. Sulam alis. Gitu. Dan uang kalau Dari Makassar ke sini berapa ongkosnya? dari Makassar itu habis sekitaran 2 juta. Kasih bodoh-bodoh lagi sama tukang supir. Dia bilang, kamu sudah bawa uang ini? Aku bilang, bawa. Kamu gak usah takut-takut aku bilang bohong atau aku bodoh-bodoh. Tidak, aku orangnya punya hati. Karena aku masih kecil itu, aku gak ada orang tua lagi. Makanya aku cari cewek yang benar-benar sayang sama saya. Menikah itu seumur hidup, tau? Ya. Kalau kita menikah cuma coba-coba, terus kita ada uang kita disayang, kalau nggak ada uang kita ditendang, bagaimana ceritanya? Aduh, itu deh guys. Jadi ini si Sulam dan ini temennya nih, si Rifki gitu. Jadi mereka berdua datang gitu untuk melamar kekasih hatinya si Sulam ini. Katanya sih dia diminta duit panai, itu yang jadi batu sandungannya guys. Pertama diminta 30 juta. Dibilang bawa uang nggak? Bawa, saya bawa uang gitu. Karena kita menikah sekali seumur hidup. Menikah dengan orang yang benar. Nggak seperti kamu yang benar-benar sialan gitu. Menipu kamu. Setelah keanehan ini dan warga di sana curiga dengan Sulam ini, kayaknya sekilas mata emang bukan terlihat seperti Sulam ya, terlihat seperti Susi itu. Jadi diinterogasi lah. Dia tuh dibawa dan diperiksa. Katanya sih sama kepala desa di sana terbongkar lah bahwa sebenarnya dia ini adalah si cewek. Nah, si keluarga si Alda ini shock gitu. Nah, katanya dia udah menerima si Sulam ini datang untuk ngomongin pernikahan gitu. Untung mahar yang diminta tinggi gitu. Kalau enggak bisa terjebak dia ini gitu. Santi namamu. Oh. Terus kamu dipanggil siapa? Mula siapa? Sulam. Kamu? Sulam. Cynthia. Dipanggil Rifki. Kenapa sih kau ada di sini begitu kayak? Apa maksudmu apa? Maksudmu apa? Tujuanmu apa? Misimu? Kalau ini saya punya, kalau misi nggak ada. Kenapa kau tadi menanyakan semua nomor apa? BPKB motor apa semua surat tanah? Pasti ada masuk. Pesan saya mobil saya laki-laki. Boleh tanya? Sini bersum. Oke, sini oke. Saya tanya. Saya laki-laki. Pindah kau. Waduh, itu deh guys yang digerebek guys. Ternyata si Rifki ini alias si Cynthia itu temennya si Sulam alias si Santi. Waduh, Santi dan Cynthia ya. Nah, jadi si Cynthia ini temennya alias Rifki itu ngikut aja sama si Sulam alias si Santi ini gitu. Untuk katanya datang mau ngelamar gitu. Mereka berdua kan sesama cewek ya, nggak mau nikah aja. Ini banyak banget karena akhir-akhir ini kejadian kayak gini, di mana tanda kutip ada yang kelaminnya sejenis itu
bisa menipu ataupun berpura-pura menjadi orang lain gitu. Apalagi di Amerika kan, di Amerika tuh kan banyak tuh orang yang jadi trans woman, cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. Ini memang agak kerjaman kayak. Dan nggak cuma itu ya, di Malang, apalagi kalau kalian tahu ya, ada kejadian yang di Malang ya. Jadi yang namanya Yupi Rere itu sempat melakukan pernikahan guys, sama namanya Intan Anggreni. Waduh, jadi katanya mereka ini menikah dan baru ketahuan di malam pertama. Di sini Yupi Rere ya, ini kejadian beda nih. Ini kejadian yang di Malang guys. Di Yupi Rere alias Reynaldi, Reynaldi gitu, sempat melangsungkan pernikahan tanda kutip sesama jenis dengan Intan gitu. Tapi katanya si Intan ini ngerasa ditipu karena baru tahu waktu malam pertama gitu. Waduh, kok pentungannya nggak ada? Kok pentungannya nggak ada nih? Kok cuman ada lubang buaya? Waduh, sesama punya lubang buaya gimana mainnya? Lu. Dan katanya si Intan ini diancam untuk dipaksa menikah dengan si Reynaldi. Nah, Bahkan keluarganya pun juga tahu bahwa saya itu perempuan. Ayahnya, mamanya, ada budenya. Itu setahu bahwa saya perempuan. Kota Malang dihebohkan kabar pernikahan sesama jenis antara Intan Anggreni dan Yupi Rere alias Ervastino Reynaldi Malawat pada 3 April 2026. Yupi yang dilaporkan atas dugaan pemalsuan identitas gender pun angkat bicara. Lewat podcast, ia menegaskan sejak awal telah mengaku sebagai perempuan. Bahkan disebut sudah diketahui Intan dan keluarganya sebelum pernikahan siri berlangsung. Yupi membantah tudingan bahwa identitasnya baru terungkap saat malam pertama. Keduanya diketahui berkenalan di Kafe Kota Batu pada Februari 2026 dan sempat merencanakan pernikahan usai operasi ganti gender. Namun, pernikahan terjadi lebih cepat. Yupi mengaku terkejut dilaporkan ke polisi pada 8 April 2026. Ia juga melaporkan balik pihak Intan atas dugaan pencemaran nama baik, serta membantah berbagai tuduhan yang beredar. waduh, udah guys. Jadi yang di Malang ini si Yupi Rere ini katanya dia dilaporin sama calon istrinya ya. Istri dan istri ya gitu. Karena katanya si istrinya ini baru tahu dia tuh adalah seorang cewek. Tapi si Reynaldi ini alias Yupi Rere ini dia bilang ini sebenarnya istri saya tuh atau mantan yang akan jadi istri saya itu udah tahu saya itu cewek sebenarnya. Bahkan keluarganya itu udah tahu dia semua cewek gitu. Dan dugaannya adalah bahwa si Intan ini malah pingin nikah sama Rere karena cuma duitnya aja. Bahkan dia menggunakan beberapa dokumen palsu untuk secara resmi menikah dengan Rere. Waduh, ini yang bejat ini siapa sebenarnya ya? Apa sekarang cewek-cewek ini memang otaknya duit-duit mulu, jadi mau cewek, mau cowok, asalkan ada duit tetap mau disikat atau gimana nih gitu. Karena dari bukti-bukti yang ada, si Yupi Rere ini, waduh, dia memberikan bukti bahwa memang dia sering transfer duit, sering kasih duit ke Intan ini gitu. Menurut kalian dari Rere sama Sulam ini, Reynaldi sama Sulam ini ganteng mana guys? Mirip-mirip mereka berdua ya, kayak kembar. Kenapa orang-orang buci yang butuh cinta ini mirip-mirip ya? Potongan rambutnya mirip, apa tingginya mereka mirip gitu, bodinya mereka mirip gitu, ketara banget gitu loh. Aku nggak pernah ngancem dia sama sekali dan tidak pernah intimidasi dia. Yang sesuai dia beritakan di Facebook katanya ada sopir mau jemput dia, mau aku jual ke Kamboja dengan adanya intimidasi. Di situ tidak ada intimidasi. Nah, gimana kalau aku balik dari Jogja? Jadi ntar sore habis orang Polres ke rumah, OTW Jogja, besok malam langsung balik Malang, kataku gitu. Terus jadinya hari apa, jam berapa? Kamis kan? Kamu yang jemput ke rumah kan, driver gimana? Gitu. Aku lagi nge-hack lagi, gimana jadi terapi enggak? Atau segala macam. Habis itu aku ngajak kayak, ya udah kita baik-baik, kenal baik-baik, endingnya juga baik-baik. Kita silaturahmi baik aja. Tiba-tiba adalah chat, katanya dia ini bikin laporan segala macam kayak gitu sama keluarga besar. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali karena badan postur tubuhnya juga seperti laki-laki, suara juga seperti laki-laki. Jalannya pas waktu malam pertama. Kali omongan dan bukti-bukti bahwa Intan itu aneh Vela sama aku cuma karena duit. Waduh, udah guys. Jadi kalau dari Intan ini yang ini ya cantik ya gitu. Tapi kalau yang ini kok agak beda mukanya. Ini kelihatan dia cantik ya, dia bilangnya polos juga gitu. Dia ngerasa bahwa saya nggak ada mencurigakan sama sekali sama si Reynaldi ini karena dari postur badannya dan tubuhnya itu seperti laki-laki, suaranya juga seperti laki-laki gitu. Laki-laki mana yang seperti Reynaldi ini? Intan,
Kamu kenal laki-laki berapa banyak? Kamu gak pernah kenal laki-laki seperti Leeds? Walaupun cerewet-cerewet begini, tapi ini laki sejati. Mungkin karena si Renaldi ini kalau ketemu Intan ini pakai masker mulu ya aja. Dia nggak bisa ngelihat gitu ya. Kelihatan dari mata dua. Emang kalau dari pakai masker aja sih kelihatannya seperti ya seperti laki-laki, bener. Kalau nggak tahu ya, kalau buka masker kayaknya bisa kelihatan cewek juga sih. Tapi kalau dari Riri-nya bilang nih, dari Renaldi-nya bilang ya, Renaldi ya, dia bilangnya, nih Intan ini mau sama saya cuma karena duit mulu. Budenya udah tahu saya cewek, orang tuanya udah tahu saya cewek. Bahkan si Intan ini udah sering main ke rumah saya juga sering main ke rumah dia. Kita semua orang udah tahu saya cewek. Ya iya dong. Kamu kira cewek mau sama kamu itu karena apa? Karena kamu ganteng. Loh. Ya pasti kebanyakan karena duit lah. Karena kalau kamu ganteng, cowok lain juga banyak ganteng. Cowok biasa juga banyak ganteng. Kalau kamu baik, cowok lain juga banyak yang baik gitu. Ada yang satu yang nggak punya tapi cowok lain punya. Itu batang. Cowok lain punya batang, kamu nggak punya batang. Nah, gimana nih? Jadi kamu harus punya duit doang gitu kan? Dia dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Yang aja nikah dulu siapa kak? Dia. Iya. Karena sebelumnya dibilang kalau jamuan anak sekarang kan treat like a queen gitu loh. Karena sebelumnya kan dia selalu dapat perlakuan yang kasar dari mantan-mantannya, terus katanya cuma dimanfaatin toh gitu. Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit gitu loh. Rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam. Terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Ada berita ke Kamboja segala macam, itu nggak benar sama sekali. Bahkan di chatnya temannya pun bilangnya kan dia mau ini ke Thailand gitu. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, tiba-tiba kayak suruh foto aja deh gitu loh. Suruh foto, ternyata foto background kan tadinya hijau, itu kan akhirnya semua kayak ngeprint tuh nggak tahu dia dari aplikasi mana ya, dia editnya itu aku nggak paham. Terjadilah fotokopi KTP itu, aku foto terus suruh mandi, udah adalah Pak Ustadz sama Pak RT, dimintanya lah aku uang buat ngasih Pak RT sama Pak Ustadz itu, nggak tahu tiba-tiba udah ada surat. Harusnya kan itu dapat dari Muden ya. Tahu-tahu katanya tetangganya ini punya piring-piringan itu. Harusnya kan kalau yang resmi kan harusnya dari Pak Muden. Tiba-tiba ada tetangganya dia yang tahu juga identitasku, ngasih lembaran itu suruh ngisi nama. Yang ngisi namanya itu juga. Yang janji-janji rumah mewah. Aku tidak pernah menjanjikan, dan teman-temannya dia aku tahu aku orangnya nggak suka janji. Kemarin juga aku udah bikin laporan. Terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Laporan. Aduh, sudah guys. Jadi si Renaldi dia kasih penjelasan bahwa katanya orang yang ngajakin nikah nih malah si Intan ini. Karena dia bilang kan seperti anak zaman sekarang ya, treat like a queen gitu. Queen tapi nge-treat like a queen. Kan gitu. Dia mau nikah gitu. Sebenarnya kamu tuh udah membohongi diri sendiri loh, Renaldi. Lo cinta Luna aja mau insap, kamu masih mau lanjut lo. Katanya di cerita si Intan ini dulunya dapat perlakuan nggak baik dari mantan-mantannya, dikasarin gitu, dimanfaatin gitu. Jadi mungkin dia trauma dengan pria dan dia ketemulah si Renaldi ini yang loyal gitu, yang nge-treat dia like a queen, walaupun si Renaldi ini juga queen ya gitu. Cepat dia mengetes si Intan ini karena dia sering banget ngirimin duit ke Intan ini. Jadi dia punya duit dipindahin ke rekening lain. Jadi rekeningnya dia di screenshot kasih ke Intan. Ini sayang gitu, duit aku udah habis gitu. Jadi aku nggak bisa ngirim kamu duit lagi. Jadi selama 4 hari nggak dikirimin duit ke si Intan ini. Nah berarti pertanyaan Letsko, kan dia tiap hari ngirim duit, banyak juga. Info locker dong. Kenapa orang-orang buci butuh cinta ini ya itu banyak duit ya gitu. Info locker dong, buset duitnya banyak juga ya. Jadi tiap hari dia ngirimin duit gitu. Bahkan dia mau dijemput pakai driver gitu ke Jogja dan lain-lain gitu. Jadi selama 4 hari dia nggak kasih duit, nah terjadilah katanya masalah ini, kasus pelaporan ini. Dan kalau masalah dokumen, itu semuanya Intan yang ngurus, si cewek ini yang ngurus ya. Dia cuma disuruh foto aja, si Renaldi ini katanya disuruh mandi gitu. Terus foto, nah sisanya background nikahan, dokumen-dokumen nikahan itu diduga adalah palsu, yang dibuat atau yang dibikin sama si Intan ini. Jadi si Renaldi ini
modal apa dia? Modal mandi doang. Ya, mandi foto, nah kelar deh gitu. Udah datang deh, udah ada keluarga-keluarga, langsung nikah gitu dia bilang guys. Jadi cuma isi nama dan dokumen semua yang dikasih sama si Renaldi ini ke Intan ini asli katanya. Lihat di sini ya nikahannya emang sederhana banget ya gitu. Seperti nikahan-nikahan yang mewah-mewah meriah banget gitu. Mungkin ijab kabul doang, ada salaman-salaman. Nah, ini nggak tahu nih. Karena kan dua-duanya cewek ya, dibilang yang licik, yang cewek yang mana nih? Dua-duanya kayak tukang tipu juga nih. Mungkin satu menipu kelamin, satu menipu dokumen dan juga duit. Gitu. Dua-duanya sering tukang tipu nih gitu. Itu udah kronologi tentang dua gadis-gadis ya gitu. Gadis. Nah, si Cynthia, si Yupi, si siapa lagi satu? Si Santi gitu. Memang kalian harus cinta diri sendiri dulu sebelum kalian dicintai orang lain. Cintai diri kalian seperti apa, kodrat kalian seperti apa, terima kodrat itu. Daripada duit kalian dikasih ke cewek-cewek yang manfaatin kalian, lebih baik kalian terima kodrat itu, kalian percantik diri kalian, beli baju seksi, pakai make up bagus gitu, skincarean, kalian pasti jadi cantik banget. Apalagi sih butuh cinta ini duitnya banyak. Ya, kalian jadi cewek bener lah gitu. Nanti kalian pasti menemukan sosok pria yang seperti idaman kalian gitu. Sesuai dengan kriteria kalian. Mungkin cowok-cowoknya, ya Lucita Luna kan cowok dia. Dia kan nggak ganti batangnya masih katanya gitu. Ya, bisa jadi seperti itu atau gimana gitu ya kan. Nah, buat cintai diri kalian dulu sebelum kalian mencintai orang lain. Itu udah bisa disampaikan, thank you banget. Terus pendapat kalian di komen, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys, bye.